bagaimana suasana Jazirah Arab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir? Berada di dalam zulumat, di dalam kegelapan asyirk wal kufur, dalam kegelapan kesyirikan dan kekufuran. Nah, dari situ kita bisa kan memahami firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Surah Al-Baqarah ayat 257 itu. Allahu wali alladzina amanu. Allah lah walinya. Apa makna wali? Kalau kata wali dinisbahkan kepada Allah, berarti Allah lah yang menanggung segala urusan, yang menjamin, bahkan yang mengurus. Yatawalla umur alladzina amanu. Tapi kalau wali itu dinisbahkan kepada makhluk, seperti firman Allah, la anna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awliya Allah jamak dari kata wali. Kalau wali itu dipakaikan kepada manusia, apa maknanya? Kalau wali dinisbahkan kepada Allah, Allah al-wali. Seperti ini, Allah waliyul ladzina amanu. Apa maknanya? Allah yatawalla, Allah yang menanggung, Allah yang menjamin, Allah yang mengatur, Allah yang menata, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus urusan orang-orang yang beriman. Kalau wali itu dipakaikan kepada insan, kepada manusia, apa maknanya? Adalah orang-orang yang diurus urusannya oleh Allah. Kalau Allah dikatakan wali, mengurus, menanggung, menjamin. Tapi kalau manusia dikatakan wali, apa maknanya? Alladzi yatawallahu Allah, orang yang ditanggung. Karena itu mereka tidak ada lagi rasa khauf. Dan kata Allah, anna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena urusan mereka, persoalan mereka urus oleh Allah. Bagaimana bentuknya? Ya, seperti di dalam hadis sahih, idza taqarraba ilayya 'abdi, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ya, shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekat kepada hamba itu satu zira'an, satu hasta. Wa idza taqarraba minni zira'an, apabila hamba mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekat kepada hamba itu satu depa. Itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Itu hadisnya sebenarnya menyambung. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya bi shibrin, bila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepada hamba sehasta. Idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, Allah akan mendekat kepada hamba itu satu depa. Wa in atani yamshi, apabila hamba itu datang berjalan santai menujuku, maka ataituhu harwalatan, aku datang berlari kepada hamba tersebut. Itu menunjukkan betapa cepatnya ijabah Allah, betapa sayangnya Allah kepada hamba yang berjalan menuju kepadanya. Maka jangan membelakang juga ke Tuhan. Ada nasihati itu hari membelakang juga. Orang nama nasihat lo nanti berangi. Nah,
Kemudian apabila hamba itu mendekat kepada Allah di dalam riwayat lain dengan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtu alaihi, kalau ada hamba mendekat dengan yang difardukan, wala yazalu, dan terus dia tambah dengan yang nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnat, hatta uhibbah, sampai saya sayang kepada hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah sayang kepada hamba tersebut, kuntu lahu sam'an, aku untuknya adalah telinga, yasma'u bih, bagi dia mendengar, untuk dia mendengar. Kemudian wa basaran, dia penglihatan, untuk dia melihat. Nah, orang-orang inilah yang kemudian yang dikenal dengan orang-orang yang yatawallahu Allahu amrah, yang diatur dan dijamin urusannya oleh Allah. Nah, itulah para wali. Nah, cuma jangan ditanya kepada saya siapa wali itu, saya tidak tukang keluarkan sertifikat wali. Ada cuma wali murid yang saya tahu, wali kelas, wali jorong, wali kota, awak tu, wali kota Bukit Tinggi lah do kan. Nah, jadi itulah wali. Nah, kalau orang sudah seperti itu, hati-hati. Jadi kitanya berhusnuzan, orang itu baik, dia taat, dia istiqamah. Ya, kita khawatir jangan sampai ada sikap kita yang merendahkan dia, menghina dia, melecehkan dia. Berhati-hati. Nah, kalau sampai ada orang yang memusuhi, ternyata orang itu masuk kategori wali Allah, akibatnya akan berbahaya. Kenapa? Dalam hadis yang senada dengan itu, tadi dari Anas ibn Malik, kalau kita lihat dari Abi Hurairah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi waliku, kata Allah, adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, Allah umumkan peperangan dengan orang itu. Makanya jaga lisan, jaga lidah kita. Kalau sempat dia orang-orang yang taat dan salih, benar, kita tuduh hanya dengan alasan kebencian, Allah tidak rida nanti dengan kita. Cuma jangan jadi alat pula untuk menakut-nakuti orang. Itu adalah nasihat untuk kita semua agar menjaga diri dari menghina orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerti, ya sudah, cari tahu, datang, bertanya. Yang repot ni sekarang adalah yang mencela dan memaki itu bukan orang-orang awam pula. Antar sesama dai. Baru-baru ini kita merasakan betul pada itu kebijakannya kebijakan lembaga yang diserang pribadi. Memutuskan itu hampir 100 orang. Ada pula yang mengatakan itu oknum. Masa ya oknum? Yang kita sedihkan, yang berbicara begitu adalah orang-orang yang memiliki ilmu.
Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambil keputusan lillah demi untuk menjaga umat dan negeri, dan siapa di antara mereka yang berdusta dan memperturutkan syahwat, apalagi syahwat politik. Rasa waktu akan membuktikan semua. Waktu berjalan membuktikan. Allah Subhanahu wa taala hakimun, maha bijaksana. Dia akan ungkapkan, waktunya tiba akan terungkap siapa sebenarnya yang istiqamah menjaga umat. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah tadi, jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi menggambarkan bagaimana kondisi Jazirah Arab, bagaimana kondisi manusia secara keseluruhan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, gambaran yang dibuat oleh Al-Quran, sebagaimana difirmankan oleh Allah, manusia berada bukan hanya di dalam satu kegelapan, tapi az-zulumat, kegelapan yang tumpang tindih. Nah, itulah yang kita kajikan selama ini. Secara sosial bagaimana, secara perekonomian seperti apa, dari sisi politik bagaimana. Mereka terjebak ke dalam apa? Ke dalam memperturutkan syahwat dunia. Nah, dalam keadaan seperti itulah Rasulullah Nah, risalah yang dibawa oleh Nabi itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang ia turunkan, yang mengeluarkan manusia dari tumpang tindih kegelapan itu kepada nur, kepada cahaya, sehingga manusia terlepas dari gelap yang tumpang tindih itu, akhirnya berada di dalam suasana yang terang benderang, disinari oleh cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui risalah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Nah, itulah keadaannya. Nah, kalau kita memahami kondisi demikian, kemudian kita baca bagaimana peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulida sayyidul mursalina bi Syi'ab bani Hashim bi Makkah fi subaihati yaumil itsnain at-tashi' min syahri Rabiul Awwal. Dilahirkan sayyidul mursalin, penghulu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, bi Syi'ab, di dusun. Syi'ab itu boleh dikatakan umpamanya dusun, Jawa korong, karena Makkah itu punya Syi'ab-Syi'abnya, punya jorong-jorong, punya dusun-dusunnya, dan itu dihuni oleh kabilah tertentu atau keturunan tertentu. Jadi karakteristik dari kota Makkah itu ya mirip-mirip seperti nagari kita, nagari Bampek suku, kan? Di dalam kenegarian ada apa? Jorong. Nah, begitulah Makkah. Makkah sebagai kota yang boleh dikatakan kota transit para pedagang yang datang dari Yaman menuju ke Syam dan sebaliknya, sehingga orang-orang Makkah juga memiliki ekspedisi dagang dalam dua musim yang berbeda itu, ke Yaman dan ke Syam, yang dikenal di dalam Al-Quran dengan rihlatas syita was-sayf. Nah, kita lihat situasi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dusun Bani Hashim, atau di celah bukit yang di situ terkonsentrasi masyarakat di situ atau penduduk yang menghuni celah itu adalah keturunan dari Hashim. Tahu Hashim? Sudah cerita kan?
pada pertemuan yang lalu. Hashim itu adalah ayah dari Abdul Muttalib. Ayah dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Hashim adalah putra dari Abdi Manaf. Makanya kalau kita lihat ranji silsilah keturunan Rasulullah, mulai dari Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, ya kan? Nah, itulah Hashim. Jadi yang menghuni dusun itu atau tempat khusus di Makkah itu, tempat kelahiran Nabi itu adalah Bani Hashim, yaitu keturunan dari Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim nanti punya saudara yang dikenal dengan Muttalib. Jadi nanti kenapa kok sampai ke Sinan Banawak mengaji sejarah Nabi? Karena nanti akan bertemu, ada suatu peristiwa nanti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang Quraisy. Diboikot. Sudah berbagai cara ditempuh agar Muhammad berhenti menyebarkan dakwahnya. Nah, di antara cara yang mereka tempuh adalah pemboikotan. Jadi kalau hari ini Gaza diboikot oleh orang-orang Israel, oleh Zionis, tidak boleh sampai bantuan, dihambat berbagai macam, komunikasi terbatas. Apakah pekerjaan seperti itu pekerjaan baru? Tidak, itu Zionis melanjutkan kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk diantaranya kaum musyrikin Makkah. Memboikot Nabi, tidak boleh berbisnis dengan mereka, tidak membeli, tidak menjual. Bayangkan. Sehingga akhirnya sampai para sahabat itu memakan rerumputan untuk mengisi perut mereka. Tidak lama setelah itu wafat Ummul Mukminin Khadijah. Dan bisa jadi secara fisik menurunnya kesehatan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan apa? Disebabkan oleh pemboikotan tersebut. Ada uang tapi tidak bisa membeli. Orang tidak boleh menjual. Nah, di mana diboikot? Jadi Syekh Abi Talib tadi dikawal, diawasi, tidak boleh menikah dengan mereka. Nah, siapa yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh memikul pemboikotan itu, tidak meninggalkan Rasul? Tentu bukan Abu Lahab. Abu Lahab tidak akan mau senasib sepenanggungan. Bahkan Abu Lahab itu ketika awal, nanti kita sampai ke situ, awal pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan dakwah, apa usulan Abu Lahab? Sebelum orang mah habisinya, encak awak nyelesain dulu lah. Malu awak orang banyak begitu. Nanti seluruh kabilah Arab, suku-suku Arab ini akan memusuhinya, menyerangnya, menghinanya, melecehkannya. Kan malu awak bersama. Nah, sebelum terjadi yang serupa itu, encak awak nyelesain dulu. Begitu tu Abu Lahab berfikirnya. Kita bunuh aja Muhammad ni dulu, dari nanti dia membuat malu kita bersama. Nah, disitulah Abu Talib bangkit. Tidak bisa. Abu Talib mempertahankan. Kenapa yang bisa berbalik seperti itu? Padahal Abu Lahab ini adalah seorang paman yang sangat senang dan bergembira
ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sayang kok ndak sama dia tu. Banyak alasan orang menyayangi dan banyak alasan pula orang untuk membenci. Hati-hati, jangan kena gombal taruh saja. Lihatlah sayang yang tulus, yang memang itu tegak di atas kecintaan kepada Allah. Kalau sayang itu hanya karena dunia, karena ego, karena apa? Karena pandangan orang, karena hubungan sekaum, karena hubungan pertemanan, karena hubungan bisnis, itu akan luntur seiring dengan hilangnya faktor penyebab sayang itu. Hati-hatilah ibu-ibu, bapak-bapak mengecewa kok sayang udah awak rancak, atau hati-hatilah tu. Hilang rancak tu, habis sayang tu begitu. Apa-apa juga hati-hati je pak. Mana kok sayang ibu? Ibu dah nyak piti udah. Kau nak apa piti apa kau lain? Itu makanya kita di sini tidak ada mengaji tentang fikih keluarga ya. Keluarga itu saya kaji di Payakumbuh. Nah, saya katakan begini. Ada kisah Umar bin Al-Khattab pernah didatangi oleh seorang yang mengatakan kepadanya, Amirul Mukminin, saya mentalak istri saya. Kata Umar, kenapa engkau ceraikan istri? La uhibbuha, saya tidak cinta lagi kepadanya. Nah, apa kata Umar? Awa kullu bait yubna 'alal hub? Hei, apakah setiap rumah tangga itu dibangun di atas sayang? Di atas cinta? Jadi hati-hati. Nah, coba baca Al-Quranul Karim. Ada enggak di dalam Al-Quran Allah menjadikan antara orang yang berpasangan itu mahabbah? Tak ada. Allah mengatakan menjadikan antara mereka apa? Mawaddah warahmah. Dan nanti orang ahli lughah dalam kajian fiqhul lughah akan mencoba menelusuri apa bedanya antara mahabbah dengan mawaddah. Kita kan sering memendek-mendekkannya. Sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi apa? Samawa. Kenapa mawaddah? Kenapa bukan mahabbah? Karena mawaddah itu lebih luas dibandingkan mahabbah. Mahabbah itu bercampur dengan syahwat dan material. Itu mahabbah. Nah, karena itu hubungan suami istri itu dibangun di atas mawaddah, bukan sebatas mahabbah. Kalau ada mawaddah dan di dalamnya mahabbah, sempurnalah dia. Tapi kalau mawaddah hilang pun mahabbah darinya, rumah tangga akan tetap tegak. Kenapa? Karena mawaddah itu bukan hanya sekedar fisik dan material, bukan hanya sebatas syahwat. Di situ ada hibah, di situ ada penghormatan, di situ ada rasa kasihan, di situ ada balas budi. Sudah sekian lama yolah tuwonya, tapi baralah maunya menggadangkan anak awak. Nah, jadi kalau bicara mawaddah banyak faktornya, tapi kalau bicara mahabbah syahwat. Itu makanya kata Umar bin Khattab, wa kullu bait, apakah setiap rumah itu harus tagak di atas mahabbah, sehingga kalau tidak ada mahabbah leh talak bini. Kata Umar bin Khattab kepada orang itu. Jadi makanya berhati-hati dengan cinta. Tidak menyalik pada kisah filem India itu ke badan. Tanpa cinta kancur sadonya. Ini kan dalam filem India begitu. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi berhati-hati dengan cinta, suka, tetapi faktornya adalah material dan syahwat.
Itu yang terjadi pada Abu Lahab. Sehingga ketika alasan itu hilang, cintanya melayang. Dalam rumah tangga juga itu jadi. Kalau sayang dek karena rancak, tak bisa rancak dipertahan sampai gaya. You know? Dahulu tak babadak mana nak salah. Kinilah dibadai, tak je berubah. Jika dipengan lagi. Umur bertambah dan bermacam. Karena gagah sayang. Mereka dipertahankan gagah tu sampai gaya. Tak mungkin. Ini juga perlu ya kita renung-renungkan sambil belajar sejarah. Kembali kita, jadi di mana Nabi dilahirkan? Di Syi'ib Bani Hashim. Di korong Bani Hashim. Kata Syi'ib itu adalah celah antara dua bukit itu biasanya. Artinya itu konsentrasi dusun mereka, di sana berhimpun Bani Hashim. Bani Hashim adalah keturunan dari Abdi Manaf. Abdi Manaf punya putra Hashim dan Muttalib. Nanti dua keturunan inilah yang akan saling bahu-membahu membela Nabi SAW, baik mukmin mereka maupun kafir mereka. Terutama ketika terjadi nanti pemboikotan.